Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Tujuan pembelajaran, kalian diharapkan mampu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari teks negosiasi. Kalian juga diharapkan dapat menyusun teks negosiasi dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Baik, apa sih teks negosiasi? Teks negosiasi adalah kegiatan proses tawar-menawar melalui jalan berunding untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Nah, dalam negosiasi sendiri ada 4 unsur pembangun. Pertama adalah partisipan, artinya pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Misalnya bisa pembeli, penjual, bisa juga negosiasi dalam keluarga. Yang kedua ada perbedaan kepentingan, artinya masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda sehingga memunculkan proses negosiasi. Yang ketiga ada pengajuan dan penawaran, artinya ada hal-hal yang diajukan dalam negosiasi tersebut, namun tidak semua hal yang diajukan itu dapat langsung disepakati, ada proses menawar. Dan terakhir adanya kesepakatan, artinya dalam negosiasi ini wajib diakhiri dengan kesepakatan, ada proses persetujuan dari kedua belah pihak. Nah, untuk mencapai kesepakatan ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dilakukan dengan santun, artinya tidak ada unsur tekanan atau paksaan gitu ya, tidak ada proses saling menekan seperti itu. Lalu kedua belah pihak juga harus saling menguntungkan dan kesepakatan ini bersifat praktis. Misalnya kalau penjual dan pembeli ya barangnya ada di tempat, tidak diambil di mana yang tempatnya yang jauh, itu sifatnya tidak praktis. Artinya kesepakatan itu harus bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya adalah inti dari negosiasi. Sebenarnya negosiasi sendiri ini intinya adalah pertama kalian harus menggunakan komunikasi dengan baik. Dalam arti hal-hal yang kalian butuhkan, kalian inginkan harus kalian sampaikan dalam bentuk negosiasi. Kemudian harus ada perbedaan kepentingan. Artinya kalau sama-sama memiliki kepentingan kan berarti sudah sejalan, tidak perlu negosiasi. Ada perbedaan keinginan antara partisipan sehingga memunculkan negosiasi. Yang ketiga ya harus ada pertentangan. Jadi pada negosiasi ini tidak harus langsung disetujui, artinya ada proses berunding, proses berkomunikasi. Nah, itu dalam bentuk pertentangan dan diselesaikan dalam bentuk perundingan atau negosiasi. Ada beberapa faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang pertama adalah kesediaan berkompromi. Artinya kedua belah pihak ini harus mau diajak untuk berdiskusi, bertukar pikiran, memikirkan baik buruknya sampai akhirnya mengambil sebuah kesepakatan. Dan yang kedua tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam arti dua pihak ini harus sama-sama mendapatkan keuntungan. Jika ada salah satu yang merasa dirugikan berarti negosiasinya belum berhasil. Kemudian kesepakatannya bersifat praktis, artinya mudah untuk dilakukan saat itu juga dan tidak memunculkan hal-hal yang berkelanjutan gitu. Artinya bisa diselesaikan dari saat itu juga. Lalu alasan mampu mempengaruhi pihak lain. Nah, pada saat kalian bernegosiasi, kalian harus menggunakan kalimat-kalimat persuasif. Misal kalau dalam penjual dan pembeli, kalian harus menjelaskan, wah barang ini bagus, misalnya kualitasnya seperti apa, lalu kenapa harganya tidak bisa turun dan lain-lain. Artinya kamu harus mampu menjelaskan alasan kamu ya untuk memperkuat argumen bahwa kualitas ini bagus. Dalam arti ketika kamu memiliki keinginan
ya argumen kamu yang dikeluarkan harus berupa kalimat-kalimat yang persuasif, artinya kalimat-kalimat yang bisa mempengaruhi pihak lain. Tuh. Oke, pola penyajian negosiasi ini ada dua, ada berbentuk dialog ya, ada juga berbentuk narasi atau cerita, namun di dalamnya tetap mengandung perundingan atau negosiasi. Nah, ini adalah struktur teks negosiasi. Pertama ini adalah orientasi, pengenalan atau perbincangan awal. Jadi kalau misalnya di awal ini baru membahas harga, ada barang ini tidak Bu, kemudian ada yang warna ini tidak Bu, ini harganya berapa, berarti itu masih masuk pengenalan awal atau orientasi. Nah yang kedua ini pengajuan, ada permintaan dari salah satu pihak ya. Kemudian penawaran, artinya terjadi tawar-menawar. Jadi gini, kalau dalam negosiasi ini bentuknya tektok gitu ya. Dalam arti ada pengajuan, ada penawaran, ada pengajuan, ada penawaran, ada pengajuan, ada penawaran, seperti itu. Dan pengajuan ini dijawab dengan dua hal, penawaran atau persetujuan. Artinya kalau sudah tidak ditawar lagi ya berarti setuju pihaknya. Jadi artinya dalam menganalisis struktur teks negosiasi, kalau dalam bentuk dialog itu kamu harus memperhatikan bahwa setelah pengajuan biasanya penawaran gitu. Diperhatikan lagi kalimatnya. Nah ini adalah contoh analisis. Nah ini kalian bisa perhatikan jika masih menanyakan harga, lalu masih ada bentuknya pengenalan suatu hari di sebuah misalnya pasar. Nah ini berarti masih masuknya orientasi. Mau beli apa? Nah itu masih masuk orientasi. Pertanyaan mengenai produk itu masih masuk orientasi. Nah jika sudah penjual ini memberikan harga, mengajukan harga, misalnya harganya 35.000 Bu. Nah ini berarti sudah masuk pengajuan. Dia mengajukan harga, kemudian ditawar sama pembelinya, wah mahal sekali, 20.000 ya Mbak. Nah itu bentuknya penawaran. Nah ya tidak bisa Bu, karena ini kaosnya bahannya kualitas ekspor misalnya. Nah ini berarti masuknya adalah pengajuan. Ya saya tidak ada kalau segitu, kalau mau 25.000. Nah ini penawaran, ditawar lagi. Nah ini mengajukan lagi nih, ya kalau segitu saya tidak dapat untung dong, tambah 5.000 ya, misalnya seperti itu. Nah itu bentuknya pengajuan. Jadi seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa setelah pengajuan itu ada dua, penawaran kembali atau terakhir bentuknya adalah persetujuan. Jadi mohon ketika mau menganalisis teks negosiasi diperhatikan lagi, bukan berarti kalau Bang jangan 20.000 ya, 15.000 saja, itu pasti penawaran, belum tentu. Bisa jadi itu pengajuan. Jadi tolong diperhatikan ya. Pengajuan, penawaran, tektoknya diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah ciri bahasa teks negosiasi. Ini ada kalimat dialogis, ada percakapan karena bentuknya perundingan gitu ya. Lalu ada menggunakan kalimat santun, persuasif, diharapkan, mudah-mudahan, seperti itu. Kemudian kalimatnya bersyarat, menggunakan kalimat bersyarat jika, seandainya, dan menggunakan kalimat kausalitas, sebab, karena, sehingga. Selain itu, negosiasi juga menggunakan kalimat deklaratif, imperatif, dan interrogatif. Misalnya kalau deklaratif itu mengajukan atau memberikan informasi secara ringkas dan jelas gitu ya. Jadi informasinya jelas. Harganya 35.000 itu jelas. Kalau imperatif itu kalimat perintah yang ditujukan untuk melakukan sesuatu. Misalnya jangan lupa datang kembali ya Mbak, misalnya seperti itu dalam pengajuan ya. Jadi ada kalimat-kalimat perintah. Dan terakhir adalah kalimat interrogatif, artinya ada kalimat tanya, menanyakan sesuatu, menanyakan harga, menanyakan produk, itu termasuk kalimat interrogatif. Nah, ini adalah langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Kalian menentukan dulu topik, menentukan pihak, menentukan konflik
atau perbedaan, pihak A ingin apa, pihak B ingin apa, lalu menentukan solusi atau penawaran, lalu menentukan model kesepakatannya seperti apa, mengembangkan kerangka teks negosiasi, gitu ya, memenuhi unsur atau tidak, lalu kalau sudah jadi disunting dari segi EYD, ejaan dan tanda bacanya, pemilihan kalimat efektif, dan penggunaan kosakata atau pilihan kata. Seperti itu. Terima kasih telah menyimak materi teks negosiasi. Semoga kalian memahami materi ini dan bisa belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.